Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati nikmat Allah yang tidak pernah kita bisa menghitungnya. Ya, bayangkan kita sekarang ada di sungai yang mana Allah sering sekali menerangkan tentang surga, yang mana di bawahnya terdapat dengan sungai-sungai. Ya, kita ini berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia ini. Karena kita sedang berada di sungai tentunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ditemani dengan Dr. Abu Muhammad. Kifal hal ya, Dokter? Alhamdulillah, biar Ustaz. Alhamdulillah, bikhair. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Dimana sekarang ini musim pandemi masih berlangsung, tentunya kesehatan adalah nikmat Allah yang paling mahal. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin berbincang sedikit mengenai masalah kesehatan, tentunya berbicara tentang fakta dan mitos seputar dengan wabah corona ya. Semoga bisa bermanfaat. Yang pertama adalah, apakah benar sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet? Bagaimana ini, Dok? Apakah kita kalau umpamanya sakit kena corona kemudian kita berjemur itu bisa sembuh? Ya, kalau mencegah bisa sih, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Karena nyari vitamin D-nya, Ustaz. Ya. Tapi kalau dia membunuh virus itu bukan matahari virus. Untuk membunuh virus. Virus itu akan mati sendiri dia. Masya Allah. Berarti untuk dia virus itu butuh hidup itu pakai sel inang. Pakai sel inang. Iya, jadi kalau dia sudah berapa menit itu juga akan mati. Masya Allah. Tanpa harus kena matahari pun akan mati dia. Berarti sinar matahari ini hanya untuk meningkatkan imun kita berarti? Iya, untuk imun kita. Baik. Jadi matahari untuk meningkatkan imun, tidak membunuh virus tersebut. Oke, yang kedua nih, Dok. Pengering tangan bisa membunuh virus corona. Biasanya kan kalau kita washing hand ini, cuci tangan, kan ada mesin pengering itu. Iya. Umpamanya kalau kita ngeringin tangan itu di situ bisa membunuh virus itu nggak sih? Itu enggak sih, Ustaz. Enggak ya? Iya. Tetap aja kalau virus itu terpapar, itu cuma untuk menyingkirkan aja. Tapi untuk membunuh virus itu enggak. Enggak. Iya. Insya Allah. Misalnya setelah kita cuci tangan kan udah bersih tuh. Ya. Virusnya menghindar, dia kena air tuh. Ya. Kita pakai pengering tangan ya bersih sih insya Allah. Tapi kalau untuk membunuh virus itu enggak. Karena virus itu tuh bukan zat hidup seperti bakteri, Ustaz. Dia tuh kayak dia itu bakal hidup kalau dia ketemu sama sel inangnya. Kayak gitu, Ustaz. Virus itu modelnya dia tuh mengganggu proses mikroorganisme. Misalnya ada sel, ini virus. Virus itu akan hidup kalau dia ketemu sama sel inangnya. Baik. Baru dia bisa hidup. Berarti kayak hewan juga ya? Bukan, kayak parasit sih. Oh, parasit. Iya. Bukan parasit juga, virus. Beda. Virus, ya. Parasit kan mikroorganisme. Virus ya virus gitu. Virus ya virus, parasit ya parasit. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia akan hidup kalau udah terpapar dengan sel inang. Oke. Baik, ini yang berikutnya nih, Dok. Mitos tentang semprotan disinfektan tak berbahaya bagi tubuh. Ini benar nggak? Itu berbahaya, Ustaz. Berbahaya. Iya, itu dia bisa mengakibatkan iritasi. Iritasi kulit. Pada satu kasus itu ada alergi. Pasien yang dengan alergi itu dengan sanitizer dia tangannya terbakar gitu, terluka gitu, seperti orang terbakar gitu. Berarti kalau umpamanya waktu awal-awal pandemi itu kan ada biasanya mobil nih, Dok ya. Mobil ini biasanya keliling kota atau keliling kampung itu semua disemprot. Ya itu tindakan pencegahan aja, Ustadz. Dengan tujuan untuk ya disinfektan itu kan untuk menghilangkan gitu kan, untuk mengusir lah gitu ibaratnya gitu. Agar virus itu tidak nempel di benda-benda kayak gitu, tujuannya sebenarnya disinfektan, Ustaz. Sama kayak air sama sabun itu juga tujuannya untuk membersihkan. Tapi kalau untuk membunuh itu lebih bagus dia dengan dengan air, dengan sabun gitu. Membersihkan maksudnya. Bukan membunuh, membersihkan virusnya. Kalau ada kan biasanya waktu awal-awal itu kan kayak semacam pintu itu kalau kita mau masuk ke masjid kan disemprot begitu seluruh tubuh. Iya. Itu berbahaya berarti, Dok? Kalau terlalu sering ya. Kalau terlalu sering ya. Kalau cuma sesekali, tapi itu kan kita 5 waktu ke masjid. Ya lebih bagus kita mandi sih sebenarnya udah cukup dengan mandi bersih-bersih dengan sabun itu udah cukup, Ustaz.
sebenarnya. Tapi itu tindakan pencegahan, emang protokolnya seperti itu ya kita ikutin aja. Ya. Kemudian yang berikutnya nih dok, orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Enggak juga Ustaz, karena ada corona tanpa gejala juga ada. Orang tanpa gejala, Iya, ODP ya? ODP, orang tanpa OTG. OTG, orang tanpa gejala. Jadi nggak ada gejala, dia memang perlu untuk screening misalnya di kantornya, dicek swab antigen, ternyata dia positif bisa tanpa gejala, nggak sakit nggak apa, dia positif gitu. Dan itu perlu tindakan isolasi mandiri itu. Baik, kalau umpamanya ada beberapa istilahnya yang sehat, segar, bugar, kemudian meninggal, bisa jadi nggak dia istilahnya kena corona seperti itu? Nah itu Allah alam Ustaz ya. Bisa kena, bisa enggak berarti ya? Iya Allah alam itu kita kalau masalah mati mendadak itu masih sampai sekarang banyak pencetusnya. Banyak pencetusnya. Iya, nggak selalu penyebabnya tuh karena kita lagi pandemi corona, karena corona gitu kan. Nggak selalu Ustaz. Mungkin dia ada penyakit bawaan sebelumnya. Itu yang mengakibatkan meninggal mendadak. Ya mungkin memang udah ajalnya Ustaz. Gimana menurut antum Ustaz? Iya, kalau seumpama dalam Kan Islam, banyak dalam Islam kan banyak lagi sehat, khalfiyahnya itu istilahnya di belakang riwayatnya apa aja kan begitu. Iya. Ada yang umpamanya yang jantung mungkin kan seperti itu. Ya, atau memang karena memang sudah ajalnya aja, mau sehat, segar, bugar sekalipun ya tetap dicabut. Tapi kan kebanyakan kalau sekarang kan orang pasti ke sana, jangan-jangan corona kan begitu. Iya. Ya itu jangan mengaitkan semua kematian dengan corona, nggak selalu juga. Ya. Oke. Ini yang kelima nih dok, mitos tentang minum alkohol dapat mencegah penularan corona. Ini sempat ribut sih. Jadi nggak ada korelasinya sih Ustaz. Nggak ada korelasinya. Iya. Minum alkohol mengakibatkan tertular corona. Tertular corona. Iya. Tertular corona itu gimana? Kita kan harus tahu dulu proses gimana penularan corona. Iya. Virus itu gimana cara menular? Dari penderita ke korban ke pasien yang misalnya dia berbicara seperti kita ini itu melalui droplet dia. Baru dia bisa tertular. Tapi kalau tiba-tiba minum alkohol terus corona, bukan itu maksudnya, dok. Apa mencegah ini? Kita minum alkohol ini untuk mencegah corona. Oh, untuk mencegah. Enggak sih, Tat. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya karena kan banyak sampai-sampai bahwa istilahnya ini kan apalagi kemarin mau dilegalkan kan? Iya. Ya mungkin gara-garanya nggak seperti ini, nggak ada. Nggak ada suatu hal yang ya karena di dalam Islam justru juga alkohol itu menurunkan daya tahan tubuh. Dia itu akan mengakibatkan respon imun kita tuh menurun. Alkohol itu. Makanya orang yang senang minum alkohol itu dia lebih rentan lah sakit. Apalagi penyakit autoimun. Ya. Bahkan kalau umpamanya di dalam Islam kan dikatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi mungkin bahayanya lebih besar daripada manfaat. Iya, betul, Ustaz. Karena mungkin dalam beberapa hal bisa jadi alkohol bermanfaat tapi sedikit mungkin untuk menetralisir istilahnya kuman-kuman di suatu benda kan begitu. Karena kalau alkohol itu biasanya dipergunakan di medis itu untuk ini aja, untuk disinfektan aja. Disinfektan aja, ya, tidak bukan untuk diminum. Dikonsumsi, bukan. Ya itulah kalau di medis itu pemakaiannya. Oke, kemudian ini yang keenam nih dok. Corona pasti bisa menular lewat paket kiriman. Enggak juga sih, Ustaz. Enggak paket juga. Kiriman kan berapa lama dia di perjalanan? Ya. Kecuali yang lagi membawa paketnya itu dia bersin terus virusnya nempel di situ, ya bisa jadi. Terus kita megang paketnya, kita nggak bersihkan dulu, nggak di desinfektan, itu kita megang wajah, itu bisa melalui itu. Kalau seumpama ATM itu gimana? Sama juga dok? ATM kan biasanya kan orang kesana gitu ngambil uang, pencet-pencet segala macam sampai pintunya. Beberapa orang istilahnya kalau melihat ATM itu seperti, wah ini kayaknya banyak banget kuman di sana begitu. Bisa, Ustaz. Uang juga. Iya bisa. Iya. Jadi ya kalau ada paparan virus di sana, kita nggak cuci tangan, nggak desinfektan, itu kemungkinan ada. Tapi kecil, Ustaz, dibandingkan dengan seperti kita ini langsung berbicara dengan orang yang positif corona. Oke. Kalau udah virus itu kalau udah jatuh di benda itu nggak akan bertahan lama, Ustaz. Sebentar dia. Bentar. Sekitar 15 menit lah. Tapi kalau dia udah ketemu dengan sel inangnya, yaitu sel pernafasan, itu baru dia akan aktif, virus itu akan berkembang biak. Baik, yang berikut ini dok, yang ke-7. Hewan piaraan bisa menularkan corona. Kita umpamanya melihara kucing atau anjing, bisa nggak sih? Atau mungkin, umpamanya punya kelinci, hamster yang kayak gitu? Sih, Enggak ya? Nggak ada.
nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Iya. Kalau hewan peliharaan kan dia beda ininya, selnya beda inangnya. Oke. Belum ada penelitian tentang itu juga Mm-mm. dari manusia ke hewan, hewan ke manusia. Nggak ada, belum ada. Iya, belum ada kasusnya yang Mm-mm. virus corona dari Dari hewan. hewan. Iya. Kecuali waktu awal terjadinya di Wuhan itu Mm-mm. yang diduga dari pasar hewan yang ekstrim itu seperti kelelawar. Nah, itu kita juga belum pasti itu ininya. Mm-mm. Tapi diduga dari sana. Tapi Dari kalau hewan sana. peliharaan itu enggak sih. Enggak. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya dok. Ini benar nggak sih sudah ditemukan obat atau vaksin corona di Cina? Kalau vaksinnya udah, Ustaz. Vaksinnya sudah, Iya. obatnya belum. Obatnya lagi diteliti. Obatnya lagi diteliti. Kalau di Indonesia kemarin kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu ada di channelnya Dr. Bambang Pediatrik ya. Mm-mm. Beliau mengajak peneliti. Jadi ada profesor dari Unisula, Profesor Agung namanya, sama Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam. Mhm. Mereka itu bersama tim. Jadi dari seluruh fakultas nih, Ya. Pak Ustadz, mereka melakukan penelitian dengan umbilical cord istilahnya. Kalau istilah medisnya itu dari itu diambil selnya, Mhm. terus dari mesensimnya itu dikeluarkan ada yang namanya sekretom. Nah, sekretomnya ini hasil dari sel itu, Mhm. istilahnya isolat lah dia. Ya. Itu bisa untuk mengobati corona yang berat, Ustaz. Oke. Iya, jadi kalau dalam medis itu istilahnya dia ada badai sitokin pada orang pasien COVID itu. Badai sitokin itu pada kondisi berat dia, Ya. kondisi berat, sesak napas ya gitu. Itu disuntikin itu bisa mengurangi gejalanya. Oh, Masya Allah. Itu baru ditemukan dan sudah diteliti, izinnya itu dibawa di Kementerian Kesehatan sama di internasional lagi diuji Lagi klinis. diuji. Ya, itu namanya obatnya sekretom. Oke. Ya, Sekretom. ya namanya. dari Jogja Universitas. Itu mahal nggak sih, Dok? Itu kan dosisnya pakai suntikan dia. Oh, pakai suntikan. Ya, suntik di bokong gitu kan. Itu sekali suntik sekitaran 1 jutaan lah. Masya Allah, lumayan juga. 1 juta. Tapi itu insya Allah jadi obat nantinya. Insya Allah jadi obat. Itu yang nemuin tuh dari seluruh fakultas. Tapi yang paling menonjol ini yang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sama Unisula. Itu kalau orang yang disuntik berarti butuh berapa suntikan dok kira-kira? Kalau kemarin waktu seminar, waktu wawancara dengan beliau, itu sehari itu 2 kali suntikan, selama 3 hari. Selama itu 3 hari gejalanya akan membaik. Ya. 6 suntikan. Iya. Berarti kalau umpamanya ditotalkan secara rupiah 6 juta. Kurang lebih 6 juta. Itu kisaran harga. Baru Karena kisaran. belum diperjualbelikan, masih diuji coba. Yang jelas berarti kalau kita sakit ini mahal ya. Mahal banget ya. Jadi kalau umpamanya perlu ingin sembuh itu, kita ini disuntik itu mahal berarti. Butuh 6 juta ini dok. Iya, ya kayak gini aja Ustaz. Pengobatan dengan bekam ya Ustaz ya. Waktu zaman Rasulullah dulu Ustaz ya. Kan ditarif 2 ekor kambing, betul apa Ustaz itu? Iya. Pengobatan itu menurut Ustaz gimana itu kalau masalah dari biaya itu? Mahal sekali. Ya, mahal Ustaz. Waduh. Baik dok, kemudian mitos yang ke-9, obat malaria bisa menyembuhkan corona. Ini ada kaitannya nggak sih malaria sama corona? Ya pada saat ini ada, termasuk dia dalam pengobatan, bagian dari pengobatan awal-awal ya, pengobatan untuk penyakit COVID ini. Waktu kita terpapar corona kemarin kita dapat obat malaria. Obat malaria. Iya, hidrokloroquine. Kalau seumpama kita Tapi itu yang boleh ngasih itu cuma dokter. Oke. Iya, berdasarkan ini resepan dokter itu. Jadi kalau umpamanya Kalau obat-obat biasa pribadi bisa nggak boleh. sih? Ya. Obat-obat biasa bisa nggak sih dok? Kayak seumpama kan ini kan corona ini kan seperti flu Iya, gitu bisa. kan. Kemudian enggak maksudnya kita minum obat yang biasa di pasaran gitu sana flu kayak gitu. Bisa, Obat-obat ini bisa juga. Untuk mengurangi gejala. Mengurangi gejala itu Iya. bisa. Cuma kan tadi pemberian obat malaria itu dia beresiko, Ustaz. Beresiko. Karena bisa mengakibatkan pengentalan darah. Oh. Makanya nggak semua orang diberikan. Jadi pada orang-orang tertentu yang kondisinya bukan yang berat.
Berarti kalau nanti sudah kental dicairin lagi berarti dok? Nah itu Bisa nggak sih? ada ya, makanya Ada. kan dicek nanti Iya. dedimer namanya kalau Iya. dicek labnya itu tinggi nggak kadar dedimernya. Kalau Oke. misalnya tinggi itu nggak boleh dikasih pemberian obat malaria. Berarti kalau umpamanya kental gitu ada nggak sih obat buat untuk biar cair lagi? Ada. maksudnya? Ada lagi. Ada. Itu obat ini untuk sakit kepala aspirin itu. Oh, itu untuk berarti ada gumpalan-gumpalan darah di kepala itu berarti itu yang bikin pusing dok? Iya, Oh, oke. sumbatan pembuluh darah di kepala pada orang, contohnya kasus orang yang stroke, Mhm. itu terjadi penggumpalan darah salah satunya. Pada orang yang infeksi di radang selaput otak, itu juga bisa terjadi penggumpalan darah di sana. Berarti intinya obat malaria ini hanya untuk mencegah di awal saja, Iya, mengurangi. untuk mengurangi gejalanya Mengurangi itu, gejala saja. beratnya. Oke, yang berikutnya nih dok. Pasien COVID-19 yang meninggal karena punya penyakit penyerta. Ini fakta apa mitos dok? Ya fakta nih. Fakta ya. Berarti orang kalau seumpama dia punya penyakit bawaan juga, mungkin istilahnya sudah bengek dari sononya begitu, Udah asma. ditambah COVID, baru istilahnya bisa meninggal. Iya, tetap itu dengan derajat penyakitnya itu. Derajat Ustaz. penyakitnya. Tergantung dia terpaparnya itu derajat COVID yang ringan atau yang sedang atau yang berat. Oke. Ya, tergantung daya tahan tubuh dia pada saat terpapar juga. Kalau seumpama orang sering olahraga kemudian kena, ini lebih cepat sembuh kan dok? Seharusnya, Seharusnya tapi begitu. pada kenyataannya juga nggak seperti Nggak itu seperti kan. itu, banyak juga berarti, banyak Dok. juga yang olahragawan yang terpapar meninggal juga. Oke. Mungkin juga faktor psikis juga pengaruh ya, Ustaz, ya. Karena kan pada saat terpapar COVID itu seperti stigma gitu. Ya. Wah, kena COVID. Nah, akhirnya dia down. Nah, dengan dia down itu juga mengakibatkan imunnya tuh turun juga. Mhm. Hormon yang jelek itu keluar di tubuhnya. Itu yang mengakibatkan dia stres. Itu juga salah satu faktor sih, Ustaz. Oke. Jadi tekanan mental itu Ya, kan, ya, itu ya. pengaruh juga Beban pikiran. Iya, beban pikiran. Dia terkena COVID, keluarganya terus diisolasi sendiri. Itu nggak kebayang rasanya, Ustaz. Iya, apalagi kalau punya mobil, istri cantik, ya rumah mewah gitu, tambah Tambah stres. stres lagi kayak gini gimana saya nggak bawa ke kubur semua. Ya, La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Berarti kalau punya kelebihan berarti sedekahin aja dok ya. Iya, Punya istri cantik kasih wasiat kau nikah aja dari sama kamu gitu ya. Ini kayaknya off the record nih. Kacau. Oke, ini yang berikut ini dok. Air laut bisa membunuh virus corona. Benar nggak sih? Ya mungkin terbawa arus mungkin virusnya. Bukan membunuh. Bukan membunuh, maksudnya kayak membersihkan, Iya, kita di mandi itu iya. ya. Itu bisa. Bukan membunuh, Bukan cuma membunuh. membersihkan. Membersihkan saja. Biar misalnya kita terpapar virus nih, Oke. kita mandi di pantai atau di sungai. Mhm. Ya bisa membersihkan, bukan membunuh. Tapi kalau virus itu kan ada di paru-paru dok. Itu gimana? Iya, jadi Kita dia minum kan, air laut. ya enggak. Oh enggak. Itu membersihkan kan. Turun lagi dok. Gimana ya? Jadi hanya membersihkan saja sebagaimana kita mandi berarti Iya, begitu sebagai kan. mandi, membersihkan Oke. yang ada di kulit gitu. Dikira Terpapar sebenarnya di kita wajah. minum juga begitu kan. Kita minum bersih dari dalam kan. Habis semua kan begitu. Iya, enggak, Ustaz. Enggak. Enggak, Ustaz. Oke oke. Ini agak unik sedikit. Ini Dok. enggak apa-apa, Ustaz. Santai kita ya Oh, di iya, alam ya, santai. santai ya. Enak sekali. Oke, yang berikut ini dok. Obat kumur bisa membunuh virus corona. Nah ini mungkin kalau ini agak-agak masuk akal ya kalau umpamanya keminum gitu kan ketelan. Disinfektan sih, Ustaz. Disinfektan Ya juga. fungsinya membersihkan aja, bukan buat membunuh. Oke. Jadi untuk menyingkirkan si virus itu biar nggak nempel ke sel kita. Tujuannya tuh untuk mencegah. Bukan membunuh berarti ya? Iya, bukan. Bukan. Virus Ya, itu kadang-kadang juga virus ini itu sebenarnya soalnya mati keminum. dia, Ustaz. Oh, Benda mati dia itu sebenarnya. Jadi kalau dia ketemu sama sel paru, Baru sel hidup. pernapasan baru hidup. mhm. Kayak gitu. Oh ini kayak saklar berarti. Butuh colokannya berarti. Iya, betul. Baru betul. hidup dia. Iya, betul, Ustaz, kayak gitu. Masya Allah. Kenapa nyambung ke sana dok ya? Ya memang begitu sih. Rata-rata animasinya kayak gitu Iya, Ustaz. oh, Jadi gitu. ini virus nih, ada duri-durinya kan. Iya iya. Ini ada sel kita. Terus nanti klop dia dengan apa namanya? rumah kuncinya, Iya. baru dia kebuka, baru dia masukin ininya sel RNA-nya itu. Baru dia bisa berkembang biak, Ustaz. Masya Allah. Oke, yang ini yang berikut ini dok. Meletakkan bawang di sudut-sudut rumah bisa mencegah corona. Ini bawang putih biasanya kan, karena banyak mungkin istilahnya membunuh kanker apa segala macam kan begitu nih.
bawang putih ini biasanya. Enggak. Jadi ditaruh di pojok-pojok kamar begitu. Enggak. Bahkan ada kalau saya pernah baca, kalau umpamanya pingin kulkas itu bersih, jadi disuruh taruh bawang, bawangnya potong, taruh di sana. Nanti kalau bawangnya hitam berarti itu penyakit itu semua masuk ke bawang itu. Benar nggak Enggak sih? ada penelitiannya Ustaz kayak gitu. Belum ada penelitiannya? Enggak tahu, enggak ada juga kayaknya. Nggak ada juga. Iya. Tapi kalau dikonsumsi memang bawang itu herbal sih. Herbal. Memang untuk orang hipertensi, untuk antibiotik alami itu ada fungsinya bawang kalau dikonsumsi. Kalau dikonsumsi. Tapi kalau ditaruh aja gitu, Oke. nggak dipergunakan, ya itu nggak ada efeknya Ustaz. Kalau umpamanya bawang lanang, antum tahu nggak dok? Bawang lanang. Bawang lanang ini biasanya bawang bibit gitu. Jadi itu yang sering dijual kalau untuk di herbal, beda dengan bawang-bawang konsumsi kita untuk di dapur. Itu biasanya yang lebih banyak biasanya kalau untuk di herbal. Ya bisa, Ini untuk bawang. herbal bisa dikonsumsi Ustaz, bukan ditaruh di pojok-pojokan rumah. Nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi ya, oke. Ini yang berikut ini dok. Minyak wijen bisa mencegah corona masuk ke tubuh. Minyak wijen. Minyak wijen. Itu enggak Ustaz. Biasanya kan kalau umpamanya kita beli jajanan kan biasanya ada wijennya nih. Ini Iya. minyaknya. Bisa nggak sih mencegah? Mungkin herbal Ustaz ya Herbal. kaitannya ya. Itu perlu penelitian lagi Ustaz. Sama dengan Kita zaitun nggak sih, minyak zaitun? Iya, kita nggak bisa ngomong itu bisa atau enggaknya karena kita belum tahu Ya. khasiat sebenarnya itu kan. Tapi kalau untuk minyak seperti minyak zaitun, minyak apa tadi wijen, Wijen. itu mungkin bagus untuk pembuluh darah Ustaz. Oke. Ya, jadi untuk apa elastisitas pembuluh darah supaya darah tuh nggak kental, yaitu salah satunya dengan minyak zaitun dan minyak wijen itu tadi. Kalau secara herbal ya, yang pernah saya baca itu. Baik dok, yang berikut ini dok. Pasien COVID-19 berusia muda cukup isolasi diri di rumah untuk pulih segera. Iya, Di rumah saja, di rumah aja, nggak usah ke rumah sakit berarti. nggak usah Di rumah saja berarti tanpa cukup. gejala ya. Iya, tanpa gejala. Iya, udah di rumah aja. Di rumah 14 saja. hari. 14 hari. Insya Allah mungkin ya bagi yang anak-anak muda yang sehat Senang masih kumpul badannya. tuh. Biasanya anak-anak muda kan senang kumpul biasanya. Jadi cukup di rumah saja, nggak usah ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit justru lebih berbahaya. Iya, lebih banyak ininya virusnya kan. Oke. Orang terpapar lebih gampang di sana. Oke. Baik, yang berikut ini dok, antibiotik efektif mencegah corona. Dia membunuh bakteri, Ustaz. Membunuh bakteri, bukan membunuh corona. Bukan membunuh virus. Tapi untuk mencegah Nggak bisa juga. nggak bisa juga. Karena virus itu bukan mikroorganisme yang hidup. Oke, Dia butuh inang untuk hidup gitu. baik. Oke, yang berikutnya lagi nih dok, virus corona bisa melayang-layang di udara. Cuma 2 meter, Ustaz. 2 meter. Dan Bisa itu berapa bersin. lama itu? Itu berapa lama? 15 menit. 15 menit. Oh berarti nggak lama hidup ya dok? Nggak lama. Istilahnya tidak berhari-hari. Nggak. Oke. Berarti hanya 15 menit Itu saja virus itu kenapa bisa nyebar ke seluruh dunia? Karena orangnya ini yang bawa. Di dalam pernapasannya itu ada Iya, iya, virusnya. Dari air droplet itu. Iya. Berarti sekitar orang ini 2 minggu, istilahnya butuh hilangnya seperti itu kan? Iya. Sedangkan dalam 2 minggu itu dia terus kemana-mana, berarti dia yang menyebarkan. Dia yang menyebarkan. Sedangkan virus itu hanya 15 menit di udara. Iya. Dan itu hanya berjarak 2 meter. 2 meter jaraknya. Kalau lebih dari itu berarti nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kita dianjurkan waktu awal-awal itu kan social distancing sama work from home, study from home tuh tujuannya itu untuk memutus rantai penularan virus itu. Oke, ini ada lagi nih dok, yang agak lucu sedikit. Corona menyebar lewat sinyal telepon seluler. Nah, itu nggak ada kaitannya. Nggak ada. Jadi kalau umpamanya ada yang kena nelpon ke kita ya angkat aja berarti kan begitu ya. Nggak mungkin istilahnya, woi gue sebarin nih virusnya lewat sini Nggak ya. bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Bukan virus komputer. Jadi ini unik banget. Ini kok kocak banget ini pertanyaannya. Baik. Yang berikutnya dok. Yang ke-19 ini kita sampai 20 insya Allah. Minum air putih bisa membunuh virus corona. Enggak, Sat. Ini sebenarnya bukan air putih nih dok, air bening sebenarnya. Kalau air putih kan susu dok. Iya, putih, bening ya. Iya. Air bening ya. Ya air bening. Air sebenarnya. aja, Sat. Nggak Air usah. aja. Air aja, nggak usah dikasih bening. Karena kalau air putih yang dipahami masyarakat itu sebenarnya kan air bening. Iya. Cuma karena memang sudah diucapkan terus menerus, jadi kesalahan yang sudah lakukan oleh orang-orang sekarang kan gitu. Sebenarnya kita bilangnya kan air bening. Tapi kalau umpamanya kita minta, "Bu, beli air bening," kan nggak dikasih gitu. Bilangnya di air putih gitu. Pas dikasih kenapa air bening gitu. Seharusnya susu dong. Iya, susu air putih. Tapi ini tidak bisa membunuh. Enggak, Sat. Enggak Oke. bisa, Sat. Iya. Tidak bisa membunuh berarti. Obatnya tuh belum ketemu, Sat. Masih diteliti sampai sekarang.
Ya itu tadi yang sekretom yang tadi yang saya bilang itu Ya. juga masih diteliti juga. Masih diteliti juga. Tapi udah dapat approval dari Kemenkes, dari internasional medis sudah. Iya. Etik untuk approval, ethical approval untuk medisinnya udah diterima oleh dunia internasional. Karena biasa kan begitu dok, kalau di orang Indonesia kan kalau sakit gitu, banyak-banyak minum air putih, kan begitu biasanya. Minum air hangat banyak-banyak biar cepet hilang tuh penyakitnya, kan biasanya begitu tuh. Ya itu mitos sih. Ustaz. Mitos. Iya. Tidak ada. Berarti Tidak walaupun ada. orang sakit corona sekalipun, Ya, ya kita harus tetap minum, harus walaupun tetap- sehat, walaupun sakit tetap Iya. minum. dalam artian kapasitasnya menyesuaikan kan begitu. Iya, menyesuaikan kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita aktivitas berat, ya konsumsi airnya lebih banyak. Ya karena kalau orang percaya nih bisa minum 1 galon langsung nih dok. Nggak baik juga untuk kesehatan. Oke. Iya. Ini yang terakhir dok, masya Allah. Orang tak bisa kena virus corona lebih dari sekali. Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa. Tetap bisa. Bahkan yang divaksin pun masih bisa Masih bisa. terpapar. Iya. Oh. Baik. Kan sekarang ada virus mutasi baru lagi tuh. Iya, iya. B117. B117 ini kayak Boeing, Zat. Kayak pesawat. Bukan, ini mutasi virus. Mutasi virus ya. Masya Allah. Jadi seperti- dinamakan virus B117. Entah dari mana itu penamaannya, tapi dari yang pasti itu dari Inggris, Tat. Oh, Masya Allah. Oh, beda lagi ini berarti. Iya. Yang pertama dari kemarin Wuhan, sekarang dari Inggris. dari Inggris. Oke. Itu nanti kita tunggu aja gimana penjelasan pakar tentang dari virolog ini tentang virus yang baru bermutasi ini. Oke. Tapi ya Baik, kita- yang terakhir mungkin pertanyaan bonus dok. Sama nggak sih vaksin yang disuntikkan kepada presiden, para ulama, istilahnya yang ditayangkan di televisi, kemudian disuntikkan dengan orang biasa seperti kita ini? Sama nggak sih? kalau di Indonesia sama, Ustaz. Sama di Iya. Indonesia. Sinovac semua. Baik disuntikkan ke presiden ataupun ke kita sama berarti jenisnya. Karena kan memang banyak di antara masyarakat itu yang beranggapan ya nggak mungkin, kalau presiden kan orangnya orang elit kan begitu. Kalau sedangkan kita ya pasti dikasih yang biasa saja obatnya. Nah, atau jadi gini, vaksinnya. Ustaz, pada saat kita mau divaksin kan nanti dapat SMS, Ya. WA dari petugas medis. Hmm. Itu nanti di screening dulu, dicek tensi, dicek gula darah, semua, ditanya riwayat penyakit sebelum divaksin. Kalau misalnya emang memenuhi standar untuk vaksin, divaksin. Nanti setelah divaksin itu ada kita dikasih itu formulir untuk vaksin kedua. Nah, di situ nanti ada tertulis jenis vaksinnya itu apa. Jadi yang kemarin kita vaksin itu Iya. ada di situ. Ada tertera berarti. CoronaVac gitu. CoronaVac itu ya vaksin Sinovac. Masya Allah. Sama, presiden juga kemarin divaksinnya CoronaVac juga sama. Ulama semua sama. Karena dosis awal itu yang baru kita dapat dari Menteri Kesehatan kan itu Sinovac itu yang yang mudah untuk disebarkan, penyimpanan itu vaksin Sinovac. Sedangkan vaksin yang lain seperti contoh vaksin dari Jerman, Pfizer itu harus minus suhunya kalau untuk penyimpanannya. Dia agak susah untuk distribusinya, tuh agak susah, Ustaz. Yang paling mudah tuh Sinovac untuk distribusi. Oke. Makanya hampir semua yang divaksin awal-awal ini vaksinnya Sinovac. Sama semua Iya, berarti. kecuali nanti mungkin untuk vaksin mandiri, mungkin nanti disuruh datang ke tempat yang khusus karena penyimpanannya itu Ustaz yang susah itu untuk vaksin itu. Ya kurang lebih Kurang lebih informasi seperti itu, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik ini, Pak Dokter, Wafik Masya barakallah, Allah. Pak Ustaz, Masya Itulah Allah, beberapa bincang-bincang kita dengan Dokter Abu Muhammad. Semoga bisa memberikan pencerahan terkait masalah corona ya. Mungkin banyak yang nggak tahu, ya mungkin di antara para jamaah sekalian ya bisa mendengarkan kajian ini walaupun sebentar, insya Allah banyak faedahnya berkaitan dengan corona. Agar sebenarnya jangan sampai kita mengambil sumber berita itu dari segala media, padahal belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran. Baik dok, ini silakan minum kopinya dok dari tadi antum. Yo, Masya Allah nih ya, Masya Allah, iya. kopi sama kami ya, gejolak rasa. Masya Allah. Enak dok. Aduh, Ustaz. Ini udah, Udah. itu minum. Masya Allah. Baik, mungkin hanya begitu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.